Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha berkah zat yang maha menguasai segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk 67 ayat 1 dan 2. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguh pun demikian orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Quran Surah Al-An'am Surah ke-6 ayat 1. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir 35 ayat 1. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah 59 Al-Hasyr ayat 24. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah 6 Al-An'am ayat 101. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidi wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah di setiap masjid dan berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Kamu akan kembali kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Quran Surah 7 Al-A'raf ayat 29. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustauda qad fasalnal ayati liqaumi yafqahun. Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat menyimpan. Sungguh kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang memahami. Quran Surah 6 Al-An'am ayat 98. Wa huwa alladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Dialah yang menciptakan dan yang mengembang biakan kamu di bumi, dan kepadanya kamu akan dikumpulkan. Quran Surah 23 Al-Mu'minun ayat 79. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Quran Surah 57 Al-Hadid ayat 22. Ya, ini semuanya cerita penciptaan ya.
Ini kata menciptakan. Ini dari kata nabro'a, baro'a. Baro'a, menciptakan yang di atasnya daro'a. Daro'a menciptakan. Menciptakan ini ansya'a. Wa huwa ladzi ansya'a. Dia telah menciptakan, bada'a. Bada'a. Dia pencipta. Ini badi'u. Badi'u ya. Kemudian yang maha pencipta. Ini al-khaliq. Al-khaliq. Pencipta ini fatir. Yang menciptakan ini kholaqo. Kemudian yang menciptakan juga di ayat ini kholaqo juga ya. Oke, jadi ini lagi cerita penciptaan. Keajaiban alam semesta ciptaan Allah adalah keindahan dan kompleksitas dalam kompleksitas alam yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh keajaiban alam semesta, galaksi-galaksi dengan miliar bintang, planet-planet dan sistem tata surya, nebula, lubang hitam dan fenomena kosmis lainnya, matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menghiasi langit, pelangi, aurora, dan berbagai jenis flora dan fauna bukti kebesaran Allah dalam alam semesta. Alam semesta diciptakan dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi. Setiap detail di alam semesta memiliki fungsinya masing-masing, saling terhubung, dan menunjang kehidupan di bumi. Bumi dipersiapkan dengan sempurna untuk menampung berbagai makhluk hidup. Di dalam Al-Quran ada 8 lafaz yang digunakan dalam menjelaskan tentang keajaiban penciptaan. Yaitu pertama, lafaz kholaqa, ya'ala, fatoro, bada'a dengan ain, bada'a dengan hamzah, bada'a, nasya'a, baro'a, dan zaro'a. 8-nya. Kedelapan bentuk lafaz tersebut bisa ditemukan dan dipahami dengan makna yang sama, mencipta gitu ya. Sebagaimana yang bisa dijumpai dalam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia diartikan. Apa ini? Kelebihannya. Diartikan dengan kata menciptakan atau menjadikan. Nah, ngulik Quran kali ini akan mengkaji bagaimana bentuk terminologi penciptaan dan bagaimana keterangan lafaz khalaqa, ja'ala, fatara, bada'a, baro'a, nasya'a, zaro'a dalam Al-Quran. Ketika kita membaca, menelisik Al-Quran terutama yang berkenaan dengan sifat atau af'alnya Allah, kita akan menemukan beberapa kosakata yang selalu diterjemahkan dalam satu padanan, yaitu menciptakan. Ya, padahal teks aslinya menggunakan beberapa istilah yang berbeda tadi. Khalaqa, ada lagi ikhtaro'a, bada'a, nasya'a, daro'a, fatoro, ya, baro'a atau ja'ala. Dari sini kita mengenal sebagian nama dan sifat Allah yang dalam bahasa Indonesia agak susah diterjemahkan secara berbeda. Kekurangan kosakata kita tuh. Yaitu Al-Khaliq, pencipta, Al-Fatir, pencipta, Al-Bari, pencipta, Al-Badi juga pencipta. Ini kan asma Allah ya, sifat asmaul husna. Al-Khaliq diartikannya pencipta, Fatir pencipta, Al-Bari pencipta. Seluruhnya diterjemahkan dengan pencipta tanpa kita bisa menangkap elemen-elemen spesifik yang mendasari penggunaan istilah aslinya. Dalam bahasa Arab, tepatnya dalam ilmu sorof, berlaku kaidah bahwa penambahan atau pengurangan huruf biasanya ditujukan untuk mendapatkan serta mengungkapkan sesuatu makna berbeda, di mana makna-makna tersebut tidak akan bisa dinyatakan kecuali dengan penambahan atau pengurangan. Ya, pengulangan kata tersebut. Sebagai misal, kata koto'a. Koto'a artinya memotong. Ketika ditambah tasdid pada huruf kedua, koto'a ditambah double tok doang, tambah tasdid. Maka di sini ada tambahan makna intensitas menjadi memotong-motong. Koto'a
memotong. Kot toa ditekanin, tonya disidah, jadi memotong. Ini baru penambahan satu huruf saja. Bagaimana jika yang terjadi bukan hanya hurufnya ditambah, tetapi ada dua kata yang berbeda sama sekali. Tambah huruf aja udah beda, apalagi beda katanya gitu. Kolako dengan faktor kan beda kata. Satu kata aja penambahan penekanan menjadi berubah. Ya, jelas maknanya pasti lain. Atau ada hal lain yang ingin ditekankan dalam kata itu meskipun arahnya senada. Inilah yang akan kita kaji dalam kajian ringkas ini. Ya, yang pertama terminologi penciptaan menggunakan kata kholaqo. Ini paling banyak dipakai. Kata kholaqo dibentuk mengikuti kaidah pola pertama. Fa'ala, kholaqo. Seperti ini. Memiliki makna apa? Melakukan, mekan atau mei, mengerjakan. Kalau kholaqo kan menciptakan atau mencipta, mengadakan atau menciptakan atau mencintai. Itu kan berarti ada mekan atau mei. Bentuk ini merupakan bentuk ini merupakan bentuk dari kata dasar yang dipakai dalam bahasa Arab serta yang dijadikan rujukan dalam penyusunan urutan kata yang dipakai pada kamus bahasa Arab. Itu kata dasarnya fa'ala. Sedangkan jumlah pemakaian kata dasar atau akar kata kholaqo dalam Quran sebanyak 260 kali. Di paling banyak menggunakan kholaqo. Digunakan sebagai kata benda 77 kali, kata kerja 183 kali, derivasinya 81, turunan kata serumpunnya. Arti kata kholaqo secara bahasa. Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna kata membuat, mencipta, menciptakan, menimbulkan, mewujudkan, menjadikan, menjelmakan, memperbuat, mencapai, melakukan, memproduksi, mengeluarkan, menjadi, bikin, mendapat, mendapati, memperoleh, mengadakan, melemparkan, membikin, mendorong, menempuh, menerima. Banyak nih ya. Terusnya, kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan kata merek ya. Nah ini yang sering penciptaan. Kata bendanya penciptaan, kalau kata kerjanya menciptakan gitu ya. Termasuk kebiasaan juga kholaqo. Makanya satu akar kata dengan akhlak. Akhlak kan kebiasaan ya. Nah, kholaqo juga jadi sesuatu yang jadi kebiasaan. Adat kebiasaan. Keadaan badan atau jiwa. Kholaqo juga. Rupa, suasana hati, modus. Keadaan jiwa, keadaan pikiran, keadaan hati, ragam, gramatikal, nol. Yang kedua istilah kata al-kholiq atau kholik. Kata kholik atau kholik adalah merujuk pada Allah, Zat Maha Pencipta yang menciptakan, mewujudkan segala sesuatu. Dan dalam penciptaannya ditentukan ukurannya. Ini kholaqo ya. Jadi kholaqo itu penciptaan atau menciptakan dengan ukurannya, diatur bentuk dan rupa dari makhluk ciptaannya dalam suatu rancangan dan kadar tertentu. Maka dalam sebuah tindakan penciptaan kholaqo tersirat adanya ilmu, kesengajaan, sistem, keteraturan, karakternya, dan adat kebiasaannya. Kholaqo adalah penciptaan sesuatu tanpa melibatkan pihak yang lain. Makanya Allah pencipta, jadi itu kreasinya Allah gitu. Allah itu berarti kreator ya. Kreator. Itu al-kholiq namanya.
Misalnya Quran surat Al-Hasr surat 29 ayat 24. Huwallahul khaliq. Khaliq ya. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada, Al-Bari, yang membentuk rupa, Musawwir, tukang gambar, kreator. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Juga di surat Al-An'am 102, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu. Itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pencipta. Khaliqu kulli syai'in. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah Maha Pemelihara segala sesuatu. Juga di surat Ar-Ra'd ayat 16. Ini ada kata-kata apa pencipta di sini? Allah menciptakan sesuatu. Khaliqu. Ujungnya tuh ada khaliqu juga ya. Kulilah katakan Allah khaliq, pencipta. Az-Zumar 39 ayat 62 juga sama. Allahu khaliqu. Allah adalah pencipta. Surat Ghafir ayat 62 juga ada kata khaliqu. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu. Pencipta segala sesuatu. Kata khalaqa dalam Quran dapat bermakna menciptakan, menjadikan dengan rancangan berdasarkan karakter, dan menunjukkan kehebatan serta kemahakuasaan Allah yang mampu menciptakan segala hal tanpa minta bantuan yang lain. Al-Muluk juga sama, ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Adapun isyarat tentang adanya ukuran dan pengaturan tersurat pada surat Furqan ayat kedua. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ada kata ukuran di sini. Khalaqa disandingkan dengan qadar ya. Ayat 2-nya. Zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi, Dia tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Jadi khalaqa itu dengan ukuran. Keterangan tentang makna yang terkandung pada kata khalaqa dalam Quran. Itu banyak tadi berapa? 161. Banyak tadi ya? Berapa tadi khalaqa? 260. 260 ya? 60. Cuma disortir aja. Ya. Istilah kata khalaqa disebutkan dalam Quran 58 kali. Kalau akar katanya itu kan yang berkaitan dengan akar kata khalaqa jadi 260. Nah, kata khalaqanya sendiri selain ada khaliq, makhluk kan sama. Itu 58 kali. Khalaqa itu artinya penciptaan atau menciptakan. Nah, kalau khaliq pencipta. Khalaqanya 58. Adapun penjelasannya adalah bahwa khalaqa menerangkan tentang ini udah disortir nih, sortir dari yang 58 tadi. Dimulai disortir, dikelompokin ya. Ketika kita membaca tentang ayat khalaqa, ada beberapa kesimpulan, ya berapa? 20. Nah, 20 pesan. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi dengan hak dalam 6 masa dan segala yang ada di bumi sebagai rezeki untuk manusia. Itu khalaqa pertama. Khalaqa yang kedua bercerita tentang pencipta langit bumi adalah Allah. Allah yang menciptakan langit bumi gitu. Yang ketiga, Allah yang menciptakan manusia. Yang keempat, derajat manusia ciptaannya sama. Derajat manusia ciptaannya sama. Tidak boleh ada golongan yang merasa paling dikasihi Tuhan dengan mengatakan kami ahibah atau kami habaib.
Surat 5, 18. Enggak, kami kan orang yang paling dicintai Tuhan. Kamu kan enggak. Itu nggak boleh ayatnya 5, 18. Yang kelima, segala yang diciptakan Allah akan binasa. Surat 7, 185. Yang keenam, penciptaan ruang dan waktu di langit dan di bumi dan di antaranya 4 yang dihormati. Juga menggunakan kata khalaqah. Surat 9, 36, 10 ayat 5, 21 ayat 33. Yang ketujuh, penciptaan langit dan bumi sebagai tanda bagi orang yang bertakwa. 10 ayat 6. Yang kedelapan, penciptaan bayang-bayang dan segala sesuatu tempat berteduh dan bernaung. Surat 16 ayat 48 dan ayat 81. Yang kesembilan, penciptaan makhluk yang serupa dengan manusia. Ada makhluk yang serupa dengan manusia. Serupa, mirip. Entah itu makhluk ruang angkasa atau makhluk apa, nggak tahu ya. Serupa. 17:99. Yang ke-10, turun Quran dari yang menciptakan bumi langit. Surat 20 ayat 4. Yang ke-11, Tuhan itu adalah pencipta, ada ciptaan. Ada ciptaan, ada Tuhannya. Di surat 23:91. Yang ke-12, penciptaan makhluk hidup, manusia, flora, dan fauna dari air. 24:45, 25:54. Yang ke-13, penciptaan pasangan hidup dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan itu diciptakan pasangan-pasangannya. Ada pasangannya. Kadang-kadang sama pasangannya terpasang rok. Pasang rok jadi pasangnya pasang celana. Itu panggil. Surat 26, 166, surat 30, 21, 36, 36, 43 ayat 12, 53 ayat 45, 92 ayat 3. Yang ke-14, penciptaan langit tanpa tiang, gunung sebagai pasak, ekosistem flora dan fauna yang tidak bisa dilakukan oleh yang sembahan selain Allah. 31 ayat 10, 11 dan 25. Kemudian yang ke-15, penciptaan kembali makhluk yang serupa setelah mati atau reinkarnasi, penciptaan ulang. 36, 81, 46 ayatnya 33. Yang ke-16, penciptaan bumi dalam 2 masa. 41 ayat 9. Di ayat yang lain langit juga 2 masa. Yang ke-17, penciptaan kematian dan kehidupan sebagai bala, ujian. 67 ayat 2. Yang ke-18, penciptaan 7 langit yang berlapis-lapis. Di langit itu berlapis-lapis. Sama langit, samawat, langit-langit, sama samawat, 7 langit, sama samawatin tibako, 7 langit yang berlapis-lapis. Itu kalau dibikin dimensi tak terbatas, 7 itu kan tak terbatas. 19, penciptaan, kesempurnaan dan keselarasan. Surah 87 ayat 2. Penciptaan keburukan atau kejahatan dan kalimat perlindungan dari keburukan, ciptaan hasad. Hasad itu diciptakan tapi buruk. Penciptaan keburukan, hasud itu diciptakan juga. Surat apa tuh? Terakhir Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaan. Min syarri ma khalaq. Min syarril waswasil. Apa? Aja al-falaq. Itu tentang khalaqo. Jadi khalaqo itu balik ke atas tadi. Menjadikan dengan rancangan berdasarkan karakter. Ini lebih singkat, yang tadi lebih panjang di atas. Mundur lagi. Nah, ini bukan yang tadi. Ya. Dalam sebuah tindakan penciptaan khalaqo tersirat adanya ilmu, kesengajaan, sistem, keteraturan,
karakternya dan adat kebiasaannya. Dan kholaqo adalah penciptaan sesuatu tanpa melibatkan pihak lain. Coba cek benar nggak tanpa melibatkan pihak yang lain. Yang dari 22 tadi. Penciptaan langit bumi kan belum ada yang terlibat di situ. Tapi ini penciptaan manusia juga. Kalau penciptaan manusia ada melibatkan yang lain. Ya. Melibatkan yang lain di sini. Nah, berarti itu kurang akurat berarti simpulannya. Mesti dicek lagi nanti. Yang kedua, menggunakan kata ja'ala. Ya, ja'ala. Pertama kholaqo. Jenis kata ja'ala sebagai kata kerja aktif bentuk lampau. Ja'ala itu bentuk lampau, fi'il mati ya. Jumlah pemakaian kata ja'ala 29. Oh, tadi kan 260. Apa artinya ja'ala? Sama kalau pakai wajan fa'ala dengan yang tadi sama dengan menciptakan lah. Jumlah pemakaian kata dasar atau akar kata ja'ala 300 lebih banyak dari yang tadi. 346 kali. Banyak ya. Kata kerja 339. Oh, jadi lebih banyak. Oh enggak. Sisanya berarti 7 ya. 7 kata benda, sisanya kata kerja. 117 variasi derivasinya. Apa arti kata ja'ala secara bahasa? Kata dasar kholaq. Kok salah lagi sini? Salah kayaknya ya. Bukan kholaq, kok ja'ala. Salah ketik ini kayaknya nih. Iya, belum diujarkan, jadi nggak ketahuan salahnya. Kata dasar ja'ala sebagai kata benda berkaitan dengan makna buatan, kejadian, perbuatan, kelakuan, ciptaan, hasil, pembinaan, wujud, produksi, karya, olahan. Sebagai kata kerja berkaitan dengan apa? Menjadikan. Ada juga menciptakan. Kan tadi. Karena berkaitan dengan penciptaan. Salah satu arti kata ja'ala juga menciptakan. Tapi seringnya diartikan menjadikan ya. Ja'ala itu sering diartikannya menjadikan. Banyak artinya. Coba lihat di dalam Quran. Istilah kata ja'ilun dan ja'ili. Istilah kata ja'ilun atau ja'ili merujuk kepada Allah yang menciptakan atau menjadikan. Yaitu yang menjadikan manusia sebagai khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah. Dan menjadikan malaikat. Ja'ilil malaikati rusula. Surah 35 tadi. Ayat 1. Contohnya Al-Baqarah 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Di sini artikannya apa? Menjadikan. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dalam Al-Quran kata khalifah memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa atau pengelola alam semesta. Di surat Fatir ayat 1 juga ada kata ja'il, ja'ili. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ili. Segala puji bagi Allah pencipta langit bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Kalau menjadikan berarti ada barang sebelumnya. Kalau menciptakan kholaqo kan sebelumnya belum ada. Beda dikit. Makna kata ja'ala dalam Quran. Kata ja'ala diulang dalam Quran sebanyak 29 kali. Ja'alanya. Ja'ala menerangkan. Ja'ala menerangkan. Kata ja'ala apa artinya? Selain menciptakan. Mundur lagi. Membuat, menjadikan, melakukan, menjadi, bikin, menimbulkan, menghasilkan, membuahkan. Oke. Menjadikan atau menjadi ya. Kata ja'ala di dalam Quran di surat 560 menjadikan kera dan babi sebagai hukuman berupa kutukan dan kemurkaan Allah karena fasik dan menyembah togut dan melanggar hari suci. Jadi orang yang melanggar hari suci dijadikan kera,
dijadikan babi. Apa jadi berubah bentuk apa gimana? Nomor 2, menjadikan gelap dan terang sebagai hukum sebab akibat, tapi orang yang ingkar menyekutukan Tuhan. Wa ja'ala dzulumati wan nur, menjadikan gelap dan terang. Yang ketiga, menjadikan malam. Wa ja'ala laila libasan, menjadikan juga menggunakannya, menjadikan malam untuk pakaian, matahari dan bulan untuk perhitungan, menjadikan tidur untuk istirahat, dan menjadikan siang untuk kebangkitan. Bangkit dari kematian, bangkit dari tidur. 6 ayat 96, surat 25 ayat 7. Kemudian menjadikan pasangan jiwa agar merasa senang. Pasangan jiwa ini. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Menjadikan pasangan jiwa agar merasa tenang, tentram kepadanya. Jiwa ada pasangannya. Kalau udah ketemu pasangannya, apa tuh? Happy abisnya. Happy abisnya. Ih, gue banget, nah gitu. Kan pasangan jiwanya tuh. Kan jiwa tuh punya potensi. Kalau jiwa ketemu potensinya, ya itu happy. Oh, ini gue banget, nah gitu. Rasa. Ikan ketemu air. Nah, kerak ketemu pohon. Pohon pisang. Kayak gitu kan. Kuda ketemu savana gitu. 5. Menjadikan rahmat, menjadikan kalimat orang-orang yang kafaru rendah dan kalimat Allah tinggi. 9:40. Menjadikan gunung-gunung atau hutan-hutan rawasia di atas bumi dan mengalir sungai-sungai sebagai berkah dan sumber kehidupan dengan kadarnya bagi manusia, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya. Gunung itu ada rawasia, ada jibal ya. Rawasia itu hutan. Kalau jibal itu kayak Everest gitu. Gunung tapi bukan hutan, pasak dia, fungsinya pasak. Menjadikan gunung atau bukit-bukit yang tandus. Jibal nih. Kalau jibal gunungnya tandus. Kalau rawasia gunungnya hutan. Salak tuh, gunung salak itu rawasia karena di situ ada hutan, sumber kehidupan. Rumah tempat tinggal dipahat sama si samud ya. Dan pakaian sebagai pelindung dari panas dingin. 16:81. Menjadikan bumi tambahan tempat menetap. Kenapa bumi tambahannya? Menjadikan bumi tambahan tempat menetap dan menjadikan di celah-celahnya sungai-sungai, menjadikan gunung-gunung, dan menjadikan dinding yang memisahkan antara dua laut. Itu bahasa dijadikan. Menjadikan rumah tempat tinggal yang tenang, alat rumah tangga dan perhiasan dari kulit-kulit an'am yang ringan dibawa ketika berjalan. Menjadikan pendengaran, penglihatan agar hati bersyukur. Menjadikan ajal bagi setiap penciptaan sebagai ketetapan. Menjadikan gugusan bintang-bintang. Menjadikan perpecahan penduduk bumi. Menjadikan perpecahan penduduk bumi karena sebab perbuatan Fir'aun yang berbuat kerusakan dengan berbuat sewenang-wenang, dengan menindas segolongan, menyembelih anak rijalnya, membiarkan hidup nisanya. Ini juga menjadikan bahasanya. Ada berapa? Ada 8 ya. Coba dibaca ujungnya ya. Fatoro menciptakan. Ada 4. Nah, ujung ya. Dibaca kesimpulannya apa? Dari semua penciptaan bada'a badi'u. Panjang itu nanti sedikit. 50 halaman. Ya. Setidaknya dapat konklusinya dulu aja. Kayak dibaca ulang ya. Daro'a. Mesti diputar ulang 2 jam nggak kelar. Kalau udah penutup, sebenarnya mana? Itu
Ini udah kata baro'ah nih. Berarti nggak ada kesimpulannya dong. Oh, harusnya ada kesimpulannya. Bedanya apa kan tuh ya? Wah, curang nih, nggak ada kesimpulannya nih. Curang, nggak ada kesimpulannya nih. Perasaan mah ada kesimpulannya, perasaan dulu. Nunggu setahun lagi. Harus ada bedanya soalnya. Udah 8 nih kata baro'ah. Iya, kesimpulannya belum dimasukin kayaknya. Coba mundur lagi. Ada nggak itunya berkasnya? Mitos tentang kehidupan, tapi nggak ada. Ini doang itunya, datanya. Ya nggak ada, belum ada kesimpulannya. Belum dimasukin. Berarti untuk puasa tahun depan ya. Mungkin kesimpulannya. Kesimpulan tentang penciptaan. Nih. Kesimpulan penciptaan. Ini nggak dimasukin. Coba kita sebutin poinnya aja. Ya. Kolako tadi penciptaan berdasarkan karakter ya. Itu satu. Sekiranya itu. Kolako penciptaan berdasarkan karakter. Kalau ja'ala karena menjadikan sesuatu itu beralih fungsi. Penciptaan karena alih fungsinya gitu, dijadikan khalifah, dijadikan apa gitu, dijadikan karakternya kan berubah gitu. Nah, namun ada ja'ala udah. Yang ketiga apa tadi? Fatoro juga artinya menciptakan juga, disebutkan 20 kali. Ya, 9 kali kata kerja, 9 kata benda, 11 kata kerja. Apa arti kata fatoro? Kata dasar fatoro sebagai kata benda berkaitan mana kreator, pendiri, pembina, penegak, pemula. Istilah fatir, fitrah bermakna menampakkan sesuatu yang baru dengan mengeluarkannya dari ketiadaan kepada keberadaan, seakan-akan dibelah sehingga menjadi terlihat. Artinya membelah gitu, membelah diri. Misalnya fatoro asyajar, bila dia pohon terbelah dengan mengeluarkan daun-daunnya. Oh, jadi fatoro itu kayak membelah, ada yang keluar gitu, seperti daun keluar dari cabang ya. Itu fatoro. Fatorallahul khalqa, Allah menampakkan makhluk dengan mengadakan mereka, mengeluarkan dari celah. Oh iya ya, manusia keluar dari celah ya. Nah, jadi membelah terus keluar gitu. Fatoro. Ketika Allah disebut sebagai fatirus samawati wal ardo, apakah selain Allah pencipta langit bumi? Apakah selain Allah pencipta langit bumi serta dia memberi makan dan dia tidak diberi makan, akan aku jadikan sebagai pelindung? Ini menggunakan kata fakir juga. Maknanya adalah Allah telah menampakkan langit dan bumi setelah sebelumnya tidak ada, seakan-akan dibelah dari alam, dari dalam sesuatu yang lain sehingga menjadi terlihat. Kayak daun muncul, gitu, manusia brojol gitu. Fatirus samawati berarti menciptakan langit bumi dari sesuatu yang sebelumnya nggak ada terus merojol gitu, seakan-akan gitu. Di sini tampak jelas bahwa inti makna al-fatru ada pada membelah. Antara zaro'a dengan fatoro memiliki pembatas yang sangat tipis. Sama zaro'a juga menciptakan nanti artinya. Fatoro menunjukkan makna penciptaan berdasarkan sifat asli, suci dan murni. Dan fatoro menunjukkan makna penciptaan langit dan bumi dan manusia tanpa menjelaskan secara rinci proses penciptaannya. Itu manusia diciptakannya rinci, disebutin. Dan hampir semua ayat fatir menerangkan pencipta langit bumi. Jadi fatoro selalu ada kaitannya
langit bumi gitu. Fatiris samawati wal ardh. Fatiris samawati wal ardh. Makna fatara, pencipta langit bumi. Allah mencipta langit bumi. Nomor 2. Tuhan yang menciptakan langit bumi. Di semua ayat rata-rata itu cerita langit bumi. Kalau fatara tuh Fatir, Allah yang menciptakan langit bumi. Itu semua. Di surat yang lain juga sama, pencipta langit bumi. Hampir semua ayatnya lagi cerita langit bumi. Sementara kholaqo luas kan, itunya objeknya banyak tadi. Objeknya banyak. Fatarakum, menciptakan kami yang dapat fatarona. Menciptakanku juga fataro. Ini ada. Selain langit bumi ada menciptakan fataroni. Wa ma li ala amri fataroni, yang menciptakanku. Penciptaan dengan cara membelah. Membelah itu ada yang keluar gitu. Menciptakan manusia juga sama. Keluar dari sesuatu, dari belah batu. Enggak ya? Memang kena belahan batu. Karena ya indungna. Nah, gitu ya ayatnya Fatara. Ada bada'a. Bada'a ada yang pakai hamzah, ada yang pakai ain ya. Kata bada'a menunjukkan tentang permulaan penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu pakai ain berarti. Kalau bada'a, badi'u atau bid'ah, jadi penciptaan tanpa contoh sebelumnya. Kalau bada'a itu penciptaan pengulangan. Kayak copy paste gitu. Bada'a mengulanginya lagi, mengulangi penciptaannya lagi. Itu bedanya. Kalau bada'a pakai ain, penciptaan, permulaan penciptaan tanpa contoh. Kalau pakai hamzah bada'a itu pengulangan penciptaan. Dibadi'u kan, badi'u, badi'us. Badi'u itu penciptaan tanpa contoh. Makanya sebut bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan yang nggak ada contohnya gitu. Berarti kreatif kan? Kreatif. Bakal lihat nggak nyontek gitu. Kalau bada'anya pakai hamzah nih, tentang pengulangan penciptaan langit bumi yang Allah ciptakan, jadi pengulangan itu. Jadi pengulang, bukan hal yang baru, diulang lagi. Memulai penciptaan sama lah, ayatnya sama ya. Nanti dibaca lagi. Baru berapa? Bu? Kholaqo, bada'a, kholaqo, fator, ja'ala, fatoro, bada'a, bada'a. 5 kan? 5. 3 lagi. Apa lagi? Nasya'a. Istilah kata nasya'a menunjukkan makna sukacita atau kegembiraan. Sementara ansya'a adalah kata yang berasal dari kata nasya'a itu. Nasya'a artinya sukacita atau gembira. Ansya'a memberi penekanan pada penciptaan manusia secara keseluruhan. Proses namanya. Tadi apa tadi? Maknanya di sini. Ansya'a memberi penekanan pada penciptaan manusia secara keseluruhan. Jadi dari awal sampai akhirnya itu. Kalau ngurus kembang tuh dari mulai benih sampai selesai. Namanya ansya'a. Ini kata nasya'a di sini. Kata dasar nasya'a sebagai kata benda berkaitan dengan makna kata kanji, ya tepung, tajin, kelakuan, bangun, berdiri. Itu kalau naruh bening tuh kacang ya, belai, untung terus sampai jadi dirawat. Itu penciptaannya proses, itu proses berdiri muncul sampai akhir. Tumbuh, meninggi, bersemi, berkecambah, bertunas, meninggi, berpucuk, hidup seperti tumbuh-tumbuhan, bercabang. Dikatakan nasya'a gulam, nasi, apabila dia tumbuh dan bertambah sedikit demi sedikit. Itu namanya nasya'a. Jadi penciptaannya terus sedikit demi sedikit penciptaannya.
Jadi nggak langsung jadi. Jadi Allah menciptakan manusia diambil dari tanah, diplem-plem langsung jadi jreng. Itu bukan begitu. Jadi NASA itu prosesnya itu bertahap gitu. Dari tanah tumbuh, makan tanaman dimakan oleh hewan, hewannya dimakan sama binatang dimakan sama manusia, jadi saripati terus. Gitu. Dari sekat semani terus bertumbuh kan kayak kecambah tuh, jadi sperma kan kayak kecambah tuh terus. Nah, itu penciptaan dengan proses gitu, sedikit demi sedikit. Insa atau nasa'a atau ansa'a adalah proses yang memiliki suatu titik awal untuk kemudian berakhir pada titik lainnya gitu, tumbuh gitu. Itu namanya nasa'a. Dan manusia diciptakan menggunakan ansa juga. Mana yunsiun nas atal akhirah. Berjalanlah kamu di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan pada A dari permulaannya, kemudian Allah memperbaharuinya. Yunsiu, jadi terus dirawat, diperbaharui. Dari mulai bayi jadi anak, remaja, kan berubah tuh. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan wujud? Ini adalah kebangkitan kembali manusia setelah kematiannya, seperti di saat itu Allah kembali mengulang penciptaan manusia tahap demi tahap, mengulang dari nutfah dan seterusnya. Nasa'a berbicara tentang proses penciptaan manusia dari diri yang satu. Wa huwa alladzi ansha'akum. Jadi yang satu belah jadi dua jadi empat jadi 8. Skalanya tuh. Berarti ini proses penciptaan manusia itu bisa disebut dengan bada'a yang pakai hamzah dong ya? Ada yang walako, ada yang ja'ala. Walako juga untuk manusia ada. Ja'ala juga untuk manusia dijadikan dan dijadikan khalifah. Nasa juga untuk manusia juga, seperti ini kan pengulangan kembali, ya. Tapi pakai nasa'a. Nih pada al-khalqa summa Allah yunsi'u. Pada hamzah itu kan penciptaan yang pengulangan kembali. Tapi mengulang, tapi prosesnya tetap nasaan. Prosesnya ya. Ada proses bertahap lagi. Justru lagi kecuali kalau menjelma ya. Menjelma itu nyublin, misalnya moksa ngilang, balik lagi. Jelang gede ayat. Turun lagi namanya. Kalau nasa ayat pakai nasa ayat. Nasa itu kan ada prosesnya. Termasuk penciptaan manusia juga. Ini nasa'ah. Proses pertumbuhan dan kejadian manusia di bumi ketika masih janin dalam rahim. Ini juga menggunakan nasa'ah. Kan proses itu dari ansha'akum kan. Id ansha'akum minal ardi. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Jadi manusia di rahim itu diciptakannya berproses itu. Perubahannya berproses. Nasya'a. Nah, kemudian yang ke berapa? Ke 6. 7. Yang ke 7 apa Bu? Habis nasya'a. Bukan ini. Ini masih nasa ini. 7. Nasa udah. Daro'a. Ada lagi kata daro'a. Kata dasarnya sebagai kata benda berkaitan dengan makna anak-anak, anak cucu yang berhubungan dengan atom nuklir. Makanya ada sama ya'mal mithqala darrotin. Darroh itu dari kata daro'a, artinya atom gitu, nuklir, ras. Maksudnya gini, kita ambil 10 biji yang berbeda, biji kacang berbeda, kacang panjang, kacang pondok, kacang onde, kacang suuk, kacang roai, 10 kacang di tempat yang sama, di tanah yang sama. Tertukar nggak itu? Enggak. Nah, zarwatu itu bibit. Zarwatu zatnya memang itu nggak bisa yang lain gitu. Nggak bisa ketukar gitu. Karena ada kata zarwatu
diartikan dengan atom. Di sini ada anak cucu nih. Anak cucu. Ya, anak-anak cucu. Kalau memang gini, kalau biangnya negro, anak cucunya negro. Karena zarohnya, zaroh itu gen mungkin ya. Gennya bibit atom nuklir bibit anak cucu. Jadi anak cucu, kalau anak cucunya Cina, berarti dulunya Cina. Kalau anak cucunya Melayu, berarti biangnya dulu Melayu. Zarohnya nggak bakal ketukar gitu. Belum ada kasus negro kawin sama negro, anaknya bule, enggak. Atau Cina sama Cina, anaknya Arab, bahkan enggak. Karena zarohnya itu berbeda gitu. Makna asli kata azzaru adalah menampakkan. Arti dari kata zaro Allahul khalqa, Allah menampakkan mereka dengan cara membuat mereka ada sesudah sebelumnya tidak ada, menampakkan gitu. Zaro'a diartikan di ayat di Quran penciptaan atau pengembangan tumbuhan dan tanaman. Kalau pengembangan berarti dikawin kan? Misalnya singkong dikawin sama pohon jarak, tangkalnya jarak tapi betina sampe, ya beda. Oh, karet, pohon karet, pohonnya karet, betina sampe gitu. Nah, duren rancamaya manis tuh, tapi dagingnya ipis. Lana, cenah. Ini mah contoh duren lokal itu rasanya manis, enak, wangi. Tapi dagingan ipis daging. Ada duren dari luar tebal tapi kurang manis. Kawin tuh. Namanya dikembang biakin. Ini juga menggunakan kata zaro'a. Jadi dua bibit digabung gitu. Bibit ini ada, ini juga ada gitu. Ya, misalnya ada cewek cantik tapi tubuhnya pendek. Ada cowok tinggi tapi wajahnya nggak ganteng. Nah, kawin susudanan pas gitu ya. Udah tinggi, cantik. Jangan gagal. Ada yang gagal ke percobaannya, Bu. Iya. Karena dari tidak ada menjadi ada gitu. Iya, jadi kan tadi tidak ada. Tidak ada, iya. Ini enak tapi kandel, tipis. Ini nggak enak tapi Tapi kandel. Gabung nih. Kan muncul baru tuh. Muncul ini baru gitu. Jadi yang tadinya nggak ada jadi ada. Gitu. Jadi varian baru. Karena ada kata-kata pengembangan itu, mengembangkan gitu. Mengembangkan tumbuhan dan tanaman. Wa ma daro'a lakum, daro'a. Apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam-macam warnanya. Menjadikan hasil tanaman. Ini berkaitan dengan tumbuhan ternyata. Kalau zaro'a. Mengembangbiakan, ya, menyediakan zarah biji yang sangat kecil atom tumbuh jadi dari atom zaroh. Oh itu zaroh. Zuriyah kan? Zuriyah itu kan keturunan, anak cucu. Iya, kalau kita panen kacang panjang, berarti bibit yang ditanam dulu apa, Bu? Pasti nggak mungkin lah kacang pondok. Namanya zuriyah kan? Saya zuriatnya Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Iya kan? Iya kan? Bibit Nabi. Bibir. Zuriat Nabi Muhammad udah putus jarohnya. Bibitnya udah nggak ada kan? Nah, terakhir baro'ah. Nah, baro'ah apa artinya? Murni, bersih, yang tidak bersalah, tidak berdosa. Ini penciptanya di mana? Istilah al-bari'u berarti memilah, membeda-bedakan bentuk fisik. Aslinya al-bar'u bermakna memotong. Dari sini asal istilah al-baro'ah, berlepas diri, memutuskan perhubungan.
Al-Bari adalah salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang berarti yang mengadakan. Berasal dari kata baro'a yang berarti mencipta atau menjauhkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Al-Bari bermakna menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada, namun tidak menetapkan ukurannya. Kalau tadi yang ada ukurannya, yang sebelumnya kan, kayak khalaqah itu ada ukurannya. Al-Bari mengandung beberapa makna, yang menciptakan, yang memisahkan, membedakan sebagian ciptaannya dari sebagian yang lain, berubah-ubah, yang merubah benda-benda, menciptakan manusia dari tanah berubah jadi apa lagi, berubah gitu ya, yang menciptakan makhluk dalam kondisi selamat dari ketidakseimbangan. Nah, coba renungkan beragamnya tumbuhan di muka bumi, padahal disiram dengan air yang sama, tumbuh di atas tanah yang sama, mendapat sinar matahari yang sama, dan juga menghirup udara yang sama. Tetapi tumbuhan itu sangat amat beragam, masing-masing spesifik dan terpisah dalam kediriannya, sendiri-sendiri tanpa tertukar satu sama lain gitu. Itu namanya baro'a, namanya menciptakan beragam, nggak ketukar. Ya kayak tadi nebar benih yang berbeda di tempat yang sama tadi, tumbuhnya ya beda juga. Baro'a, ya itu baro'a. Iya Bu, belum ada, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, tapi kebayang tadi ya, kholaqah penciptaan berdasarkan karakternya, fatoro penciptaan berdasarkan fungsi, fitrah gitu ya. Fitrah, kalau ja'ala penciptaan karena berubah, alih fungsi gitu. Kalau apa tadi lagi? Bada'a penciptaan tanpa contoh sebelumnya, jadi sesuatu baru. Bada'a pengulangan penciptaan, ya, pengulangan penciptaan. Nasa'a itu pertumbuhan, bertumbuh, prosesnya itu nasa'a namanya. Kemudian tadi daro'a itu dzurriyyat, benih, ya benih, dan benih bisa disilang dalam proses pengembangannya ya, silang. Kemudian baro'a beragam, terserah jadi apa. Baro'a pecah dari yang sebelumnya, nggak ada ukurannya. Anak bisa lebih tinggi dari bapak ibunya, atau sebaliknya kan? Nggak ada tergantung persilangannya. Tapi semuanya terkait penciptaan sama, semua terkait penciptaan juga. Itu sedikit sekilas tentang terminologi penciptaan. Belum bicara ciptaannya, itu baru catatan tahun depan catatannya apa ya? Iya, belum dibuat kesimpulan, belum dibuat analisa kesimpulannya. Oke, lanjut aja dulu ya. Terima kasih. Auzubillahi